Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan Dadi Dimar. Alhamdulillah hari ini kembali bisa membuat konten dengan menyapa penjenengan semuanya. Sebelum memulai ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penjenengan yang setia dengan Dadi Dimar, dan yang paling membahagiakan apabila ada ungkapan bahwa penjenengan memperoleh sesuatu dari yang saya sampaikan. Itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Dan saya juga berharap tentunya seluruh rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Dimar senantiasa diliputi dengan rasa kebahagiaan. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan rekan-rekan bahwa ada satu pertanyaan yang menurut saya urgen saya kupas di konten selanjutnya ini, sehubungan dengan sebagaimana kita ketahui saat ini RKP sedang disusun, kemudian nanti RKP ini sebagai landasan atau pijakan awal untuk menyusun APBDes di tahun berikutnya. Yang perlu saya tekankan ke penjenengan rekan-rekan, RKP ini sifatnya adalah perencanaan yang disahkan menjadi peraturan desa. Nah, ternyata titik permasalahannya ada banyak. Salah satunya yang disampaikan ke saya itu bagaimana kalau keinginannya banyak, sementara dana desanya terbatas, kemudian juga sumber daya yang ada terbatas. Ini sering kali ditanyakan ke saya, Pak, bagaimana pengen ini, pengen itu, tapi tidak bisa. Ada juga yang menyampaikan bahwa keinginannya luar biasa, tetapi sumber dayanya tidak ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ada beberapa cara rekan-rekan. Yang pertama tentunya RKP ini disusun untuk memperoleh skala prioritas. Itu sebabnya penjenengan bisa flashback ke konten saya sebelumnya tentang bagaimana menyusun RKP yang baik, yaitu diawali dari pelimpahan sebagian kewenangan kepala desa untuk disusun dengan tim. Nah, di tim itu ada semua stakeholder yang ada di desa, termasuk di dalamnya ada Bapak Ibu BPD. Nah, tim ini tugasnya memformulasikan usulan-usulan apa, kemudian dipaparkan kepada kepala desa. Nanti kepala desa yang akan turut serta dalam menentukan apa yang akan dilakukan. Tentunya ini tidak boleh lepas dari visi misi kepala desa dan juga tidak boleh lepas dari RKPD kabupaten, karena kita berada dalam satu sistem pemerintahan yang tidak boleh terpisah-pisah. Tentunya ini sesuai skala prioritas masing-masing desa. Maka yang harus ditentukan yang pertama adalah menyusun skala prioritas. Jadi skala prioritas ini disusun berdasarkan kebutuhan real untuk menunjang visi misi kepala desa terpilih. Jadi jangan keinginan yang mengedepan, tapi kebutuhan. Nah, ada di beberapa desa kami menemui ini dia pengennya membuat bangunan monumental, karena selalu ketika membangun mindsetnya itu selalu mengarah ke fisik. Padahal pembangunan ada dua, pembangunan fisik dan non-fisik. Non-fisik ini salah satunya adalah sumber daya manusia. Apakah itu dari sisi aparatur, kemudian masyarakat, pelajar, itu bisa masuk di sana. Nah, saya akan fokus ke bagaimana menentukan dan cara untuk penganggarannya. Apabila dalam desa ini tentunya ada usulan banyak begitu ya. Kemudian ada satu program monumental yang besar, yang desa sendiri kemampuannya terbatas untuk menjalankan, tetapi dia ingin menjalankan itu. Misalkan dia ingin membangun pasar desa, misalkan ini. Ketika dia ingin membangun pasar desa, kemudian dia membutuhkan biaya banyak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya sebelum mengarah apakah pasar desa yang ditentukan, maka harus melihat skala prioritasnya. Apakah usulan pembangunan pasar desa itu menurut sifatnya di desa penjenengan itu sudah urgent?
sudah penting yang memang harus dijalankan. Nah, ketika sudah penting dan harus dijalankan, misalkan ini ya, sudah disepakati ada kompromi-kompromi antara stakeholder yang ada, kemudian penentuannya begini. Kalau misalkan pembangunan pasar itu memerlukan anggaran misalkan ini 2 miliar misalkan. Sementara dana desa penjenengan itu dalam 1 tahun itu kisarannya misalkan 800 juta misalkan. Tentunya ini kan tidak tuntas dalam 1 tahun anggaran. Sumbernya hanya itu misalkan seperti itu. Maka ketika penjenengan mau membangun pasar ini, yang pertama tentunya penjenengan harus membuat master plan dulu. Ini cara pertama ya. Cara pertama dengan membuat master plan tentang pasar itu, kemudian ditetapkan di dalam peraturan desa tentang master plan pembangunan pasar desa, misalkan seperti itu, yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun misalkan seperti itu. Maka nanti di dalam pelaksanaannya dalam kurun waktu 3 tahun ini, ketika penjenengan akan membangun bertahap, maka pastikan yang dibangun ini terwujud. Artinya misalkan yang pertama itu membangun pondasinya dulu, kemudian yang kedua, tahun kedua losnya sampai jadi, tahun yang ketiga tempat parkirnya, misalkan seperti itu. Jadi pembangunan itu harus bertahap. Nah, ketika pembangunan bertahap, maka berdasarkan Perdes tentang master plan desa inilah yang harus ada komitmen penganggaran di setiap tahun berikutnya. Di setiap tahun berikutnya. Artinya ketika saya ingin membangun pasar, mulai dari tahun pertama sudah ada master plan, Perdes tentang master plan desa. Kemudian ini juga sudah pernah saya kupas master plan ini, Perdes tentang master plan itu, silahkan penjenengan lihat di review kembali konten yang sudah pernah saya buat. Saya ingin tahap 1 membangun misalkan pondasi dan pelatarannya. Maka anggarkan berapa, kemudian berdasarkan master plan itu rapnya dipisah. Ini yang dikerjakan dulu. Kemudian tahun kedua membangun kios dan mungkin los pasar dan bedak-bedaknya itu tahun kedua. Harus ada kontinuitas. Artinya ketika ini sudah Perdes, dia mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa untuk dijalankan. Kemudian yang ketiga pembangunan penyempurnaannya, Misalkan karena butuhnya 2 miliar, anggaran pertama ini misalkan ya 750, anggaran berikutnya 750, kemudian tahun ketiganya 500, misalkan seperti itu. Nah, ini harus tertuang di dalam master plan desa. Atau cara yang kedua dengan menggunakan dana cadangan. Nah, dana cadangan ini juga dulu sudah pernah saya kupas. Jadi dana cadangan ini diperuntukkan ketika penjenengan membangun sesuatu yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sementara kalau dibangun bertahap tidak bisa, misalkan pondasi sudah terlanjur jadi, tiangnya belum ada, nanti kekuatannya berkurang, misalkan seperti itu. Ya, saya kurang teknis terhadap bangunan, tetapi intinya seperti itu. Ketika terjadi yang saya sampaikan tadi, maka penjenengan bisa membuat dana cadangan. Jadi setiap tahun memasukkan anggaran ke rekening dana cadangan. Jadi terpisah karena memang itu disepakati untuk dicadangkan, mengingat bentuk bangunan yang akan dikerjakan ini tidak selesai dalam 1 tahun anggaran. Artinya dia multi-years cadangan. Jadi yang pertama tadi pakai master plan, yang kedua pakai dana cadangan. Untuk dana cadangan tentunya penjenengan harus merencanakan baik-baik. Yang pertama, dana cadangan ini jangan sampai melampaui masa jabatan kepala desa. Ya, jangan sampai melampaui masa jabatan kepala desa. Misalkan ingin membangun dengan 3 tahun dana cadangan, tetapi masa jabatan kepala desanya hanya 2 tahun. Ini nanti menjadi permasalahan di berikutnya. Maka secara dalam kalau memang merencanakan seperti itu, sebaiknya dimulai dari awal. Karena visi misi itu ada di awal. Hal-hal semacam ini rekan-rekan terkadang kita mengabaikan
Artinya mengabaikan tuh pokoknya pengen bangun gitu kan, nanti nggak jadi mandek gitu kan. Nah, inilah yang seringkali terjadi di desa itu muncul, kalau bahasa saya muncul monumen-monumen kegagalan. Maksudnya monumen-monumen kegagalan itu sudah terlanjur bentuk pondasi, tidak dilanjutkan. Sudah terlanjur buat persiapan lahan, tidak dilanjutkan. Seperti itu. Makanya dipastikan anggaran dengan kebutuhannya itu sesuai. Jangan melakukan kegiatan begini, tahun pertama beli material misalkan nimbun semen, beli semen gitu kan. Nanti begitu tahun kedua beli apa lagi, tahun ketiga baru dilaksanakan. Semennya sudah rusak nanti. Jadi ada kondisi-kondisi yang harus kita pertimbangkan, dan tentu saja kalau mau membuat sesuatu yang harus penjenengan pahami bahwa kemampuan desa itu harus diperhatikan betul. Jangan saya pengen bangun nanti dananya masih cari, ya ini nanti bermasalah. Lebih baik uang yang sedikit ini penjenengan terapkan sesuai dengan skala prioritas penjenengan, tidak terlalu besar kecuali memang desanya sudah mampu, monggo. Kemudian bisa lebih berdaya guna di masyarakat. Nah, kompromi-kompromi seperti ini tolong setiap rapat dibuatkan berita acara, sehingga rekam jejak dari pelaksanaan kegiatan itu ada. Nah, ini tentunya saya menyampaikan ini kepada seluruh stakeholder yang ada di desa dan juga para pemerhati desa, untuk kalau penjenengan tahu kok arahnya mau salah, lebih baik diingatkan dari awal, atau sebelumnya silakan komunikasi ke jajaran secara berjenjang, apakah itu kecamatan maupun kabupaten masing-masing. Itu rekan-rekan, jadi terkait dengan rencana pembangunan itu menyesuaikan yang pertama kebutuhan, yang kedua kemampuan. Jangan hanya keinginan, karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Sementara kebutuhan kita itu harus disusun betul berdasarkan skala prioritas yang paling urgent dan harus dipenuhi segera. Itulah yang namanya kebutuhan. Jadi sekali lagi, bedakan antara kebutuhan dan keinginan menyesuaikan kemampuan keuangan desa masing-masing. Itu himbauan saya, mudah-mudahan menjadi timar buat penjenengan yang sekarang sedang menyusun RKP ataupun RKP-nya sudah jadi, tapi nanti akan disesuaikan lagi dengan hal-hal khusus yang perlu dipertimbangkan, perlu dirubah untuk masuk di dalam APBDes yang akan datang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.